sedikit sejarahnya. Jadi Pulau Patmos ini kalau kita lihat adalah pulau pertambangan, atau pada saat itu dikatakan adalah pulau kematian. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Kristen, bahwa Pulau Patmos ini di mana orang-orang di sini dipekerjakan secara paksa oleh Romawi. Setelah itu, setelah mereka mati, justru jasadnya itu dibuang atau dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi kita berpikir saja secara logika, kenapa banyak sekali di kitab Wahyu itu berhubungan dengan dewa-dewa, ada yang bermata tujuh, bertanduk tujuh, karena situasi pada saat Yohanes menerima ilham tersebut itu ada di suatu daerah yang betul-betul seram atau angker. Begitu, coba Anda berpikir secara logika, kalau Anda tidur di kuburan, pasti Anda akan bermimpi yang buruk atau melihat sesuatu yang aneh-aneh begitu. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga penulis kitab Yohanes ini dalam artian Yohanes sendiri, karena memang situasi pada saat itu seperti itu, mencekam gitu loh. Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu itu semuanya berbau mistis. Coba Anda perhatikan baik-baik. Semuanya berbau mistis karena memang ditulis di sebuah pulau yang memang boleh dikatakan pulau angker, pulau pertambangan, boleh dikatakan pulau pembunuhan pada saat itu. Nah, begitu. Jadi di situ memang ada bintang timur di situ. Kalau kita baca di situ yang disematkan kepada nama Isa. Nah, ini yang kita perlu selidiki sejarahnya bersama-sama. Kenapa di Wahyu ini ada tertera bintang timur, salah satu nubuatan sebenarnya, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Dan begitu. Di Yesaya 14:12 itu. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, ini yang perlu kita selidiki bersama. Saya berkali-kali katakan bahwa ada dua tokoh fiktif sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bible kanonik itu untuk memuluskan ajaran-ajaran mitologi Yunani itu masuk ke dalam ke dalam Bible tersebut, di mana Yesus dikatakan tersalib. Padahal kalau kita lihat fakta historisnya, Yesus itu tidak tersalib. Kita punya banyak alasan tentang Yesus tidak tersalib, terutama alasan historis sejarah tersebut yang ditulis di berbagai buku itu. Nah, jadi memang menurut saya ini adalah buatan Romawi untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa itu masuk. Nah, terutama banyak yang tertulis dalam kitab Wahyu tersebut. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Sampai di situ pun ada 666. Kalau Anda baca Wahyu 13:18 itu kan ada di situ. Ya, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Semua itu kan terinspirasi ketika Yohanes tidur atau Yohanes mengalami kelelahan dalam Pulau Patmos, akhirnya mendapat penglihatan seperti itu. Jadi beda ketika kita tidur dalam dalam tempat yang damai atau kita tidur dalam tempat yang angker, itu kita akan bermimpi atau kita akan melihat penglihatan sesuatu yang boleh dikatakan itu berbau mistis. Halusinasi ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saya lihat di sini penulis kitab Yohanes ini kan tidak tervalidasi. Jangan sampai penglihatan Yohanes. Selamat pagi saudara-saudara. Kamu bernarasi Yesus nggak disalib. Aduh, kamu ini. Iya. Tunggu sabar, Pak. Jangan bernarasi dulu. Ayo, ya, saya sama Juma izin host, boleh debat? Ya boleh. Boleh. Tadi malam dia nangis-nangis saya di-kick dari room. Wah, siapa yang nangis, Pak? Ayo, izin host, boleh aku debat sama Juma? Silakan. Enggak usah satu saya minta pakai timer. Benjolnya tadi malam dan matanya, biji matanya yang kubuat tadi malam itu sudah masuk kembali atau masih menggantung-gantung? Aku hormat host. Ya, tunggu dulu, Pak. Tadi malam ini Bang Dalbo ya, kutiup matanya keluar, biji matanya menggantung. Tong kosong. Jadi nggak ada ilmunya. Saya umumkan dulu ya. Ayo. Ini si Timothy beberapa tahun yang lalu pernah nantang saya di mana Maria mencium Yesus. Kalau ada dalilnya katanya aku kasih kamu motor. Sampai sekarang motornya nggak ada dan saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 menit, ayo. Timothy ini menderita batin dia. Akhirnya pusing. Kemudian dia datang muncul menggunakan nama meja kursi. Ayo. Karena stres. Kalau dia menggunakan nama Timothy akan saya tagih motor. Saya nggak ada ilmu. Bikin timer.
Iya, bikin timer tapi nggak nyambung. Tadi Ayo, malam 2 itu menit membahas. bikin timer. Semalam itu dia nantang saya kan. Jangan banyak bacot, 2 menit, ayo. Dia pilih tema. Sekarang, dia pilih ayo. tema apa? Al-Quran versus Bible. Ayo, sekarang. Oke. Saya menjelaskan Al-Quran. Begitu gilirannya dia jelaskan siapa mantan mayat. Tuhan kami adalah mantan mayat. Aduh, parah sih. Ayo. Si penyembah bintang timur ini. Sekarang, ayo. Temanya apa? Kamu yang pilih tema, silakan. Isi Al-Quran dan isi Alkitab, mana yang benar, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Atur. Oke. Host 2 menit. Oke, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Ya. Mana dari Alkitab versus Al-Quran, mana dari alias Oke. Meja kursi, tapi ingat, silakan. Anda jangan keluar dari tema. Ya. Anda sendiri yang memilih, Anda sendiri bertanggung jawab. Ya. Oke. Jadi, izin host, aku boleh bicara sebentar. Isi kitab suci masing-masing, mana dari Tuhan yang benar, mana dari setan, mana dari iblis, mana dari dajjal. Isinya dari iya. Saya dari surah An-Nas saya bisa tanya. Saya tampol mulut bibir muncungnya cuma. Ayo silakan. Timothy masih kayak beberapa tahun yang lalu. Allah ngomong kosong mulutmu cuma nggak ada. Baik, sekarang Anda jabarkan kitab saudara. Pakai timer supaya izin host yang kami berikan waktu buat Anda. Pakai timer supaya tidak gaduh. Bagus pakai timer 2 menit. Iya. Kayak tadi malam. Ya. Kamu ajukan tema yang kamu bahas lain. Pakai timer, udah jangan banyak bernarasi. Omong kosong mulutmu cuma, akan saya bungkam mulutmu. Ayo. Iya. Izin Pak Bro 2 menit. Pakai timer. Enggak. Apa meja kursi bagaimana kalau Udah, Anda kabur? saya sama Juma. Udah, kalau Anda kabur gimana? Udah, jangan Kalau Anda kabur. kejang-kejang. Apa sanksinya kalau Anda kabur? Jangan kejang-kejang, ayo. Kalau Anda kabur sanksinya apa? Kalau Anda kabur seperti semalam. Jangan di-kick ya, jangan di-kick. Tadi malam saya di-kick tuh si. Siapa yang kick malam orang nggak ada? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Iya, dari tadi disuruh ayo. Mana 2 menit timernya lalu, bos. Iya. Ya silakan. Bicara aja Pak, jabarkan kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu kitab Paulus, surah-surah Paulus. Kitab saudara, kitab palsu, ya. Iya. Dia belum apa-apa kan? Tengoklah. Ayo Dalpo kasih waktu supaya bagus. Ya anggap saja hiburan ya. Rapi. Masalah ya. Kalau seperti ini akan diperlukan. Kalau pakai timer dia lebih bagus, bos. Ayo Dalpo. Ya silakan. Gimana sih dicatat satu ini? Bos, timernya nggak ada, bos. Belum bisa open cam Pak. Waduh, ini bos kita ini pakai timer lah supaya rapi. Supaya kayak tadi malam bahas Bible tapi bahas mantan mayat. Jangan berkenaan saya tidak ada ilmu cuma omong kosong mulutmu itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ayo. Dari tadi disuruh ayo. Udah silakan Juma duluan, aku belakangan. Oke, baik. Nah, 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sorry Pak Juma, ini Karim. Isi ini ya loh ya, isi. Jadi boleh ditanya dari Kejadian sampai Wahyu. Saya boleh menjelaskan bertanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Oke, lanjut. Al-Quranul Karim diterangkan kemudian innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Dari mana Al-Quran ini? Diterangkan kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui
Roh Kudus dengan kebenaran. Jadi bukan iblis ya, bukan hantu, tetapi dikatakan mir rabbika, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dikatakan di sana bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kemudian ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad melalui Roh Kudus dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kebenaran dari Allah, yang berasal dari Allah, yang diwahyukan dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus. Jelas posisi Al-Quran tidak diragukan. Pertanyaan saya, makhluk apa yang datang mengajarkan kitab mimpi di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jawab habis ini, silakan. Tong kosong nyari bunyi Najuma, muncung Najuma, nggak ada Roh Kudus di kitab sucimu. Pendusta kamu. Ya, satu. Penipu pendusta si Zulkifli Kepler ini nggak ada ilmunya. Si Upul saya nggak ada ilmunya. Curhat. Ya, udah aku lanjut ya. Si Juma ini Kepler mengatakan Roh Kudus ada di kitab. Lucifernya kencang kali, host. Host, Kencang. Lucifernya kencang kali. Dia nyerang-nyerang pribadi. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Kejang sama saya ini. Ya, yang kedua Silakan. si Kepler ini ya mengatakan tong kosong. Yang kedua, suara Kau apa ini kau ini? Disuruh jelaskan kitabnya dari iblis atau dari mana, malah menyerang orang. Dia milih tema kayak tadi malam, dia milih tema Al-Quran atau Bible yang berasal dari hantu atau Tuhan. Dia nggak jelasin. Ini si Juma ini jumpalitan nangis ya. Ya. Udah giliran saya sekarang. Diam kamu Juma ya. 1 menit sudah ya. Aduh, tinggal 1 menit. Potong-potong jadi 3 menit. Jangan dipotong-potong ya. Ya karena kamu tidak memaparkan materi. Kamu cuma maki-maki orang. Gimana ini? Sama saya kamu kain-kain Juma. Kamu diam dulu saya bicara. Dia katakan dari surat Al-Waqiah ini sudah terjaga. Makan kambing. Kitab sucimu dimakan. Disuruh terangkan. Kalau kamu hanya berbicara mengenai kayak begitu, kubacakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 ya. Di situ diterangkan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakan kitab itu perutku menjadi pahit rasanya. Ini bukan izin apa? Satu putaran nanti guru. Ya, silakan Ahi, silakan. Diselesaikan dulu, saya minta 1 putaran Gurunda. Iya, baik. Nah, di dalam ajaran Kristen kitab Wahyu, kitabmu itu dimakan loh. Yang makan orang. Belum pernah ada sejarahnya kambing makan kertas. Ya, maka selidiki hadisnya baik-baik. Pernah lihat kambing makan kertas? Jadi janganlah terlalu dongo. Ini Wahyu 10 nomor 10. Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu aku memakannya, terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya habis kitab pun dimakan orang. Tadi temanya Al-Quran atau Bible, dari Tuhan atau dari hantu. Nyerang Al-Quran harusnya kau paparkan dulu. Makhluk yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu, yang memberikan isi wahyu itu siapa? Itu loh. Begitu cara diskusinya Timothy. Aduh, utangmu belum kau bayar loh, motor. Silakan akhi. Siap Greg, izin ya Gurunda dan teman-teman semua. Jadi secara logika saja, ketika Al-Quran dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masih ratusan bahkan ribuan para hafiz Quran, penghafal Quran. Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, tidak bergantung kepada manuskrip. Beda dengan kekristenan, punya lebih dari 20.000 manuskrip, tapi satu pun gak ada yang sama, non-identical. Kemudian di dalam fitnahnya dikatakan bahwa Al-Quran dimakan kambing,
kita juga bisa balik bertanya. Manuskrip yang tertua diberikan kode P52, Papirus 52, hanya sebesar kartu ATM. Ditemukan di akhir abad kedua. Lalu simsalabim, kalian punya lengkap itu gospel. Dari mana ini? Padahal sudah dimakan dinosaurus. Lanjut Gurunda, standby. Ya, disambut dulu nih, ada tamunya ini. Ya. Selamat siang, itu Singa Ompong. Nah, ini Oten apa Islam ini? Ya, assalamualaikum warahmatullah. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mangga. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Oh, mungkin tentang itu aja ya, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran mungkin. Apa ya, mungkin sedikit menambahkan aja tentang penulisan mushaf Al-Quran. Memang bukan di zaman Utsman ya, tepatnya sebenarnya ketika turunnya wahyu selain melalui hafalan. Bukan, koreksi dulu sebentar, koreksi. Tadi yang saya katakan kodifikasinya ya. Kalau penulisannya beda. Gospel itu Markus terbit di tahun 60 sampai 70 Masehi, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Yohanes sendiri muncul di tahun 110-an Masehi. Beda dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat yang bisa baca tulis sekitar 60-an orang dipanggil untuk menyalin dari lisan beliau SAW. Terkumpul sudah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh, tetapi belum jadi dibentuk mushafnya. Barulah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anh dikodifikasi. Kodifikasi artinya pembentukan mushafnya itu. Lanjut bro, standby. Loh, suara gue terdengar nggak? Host, suara gue terdengar tadi? Dengar. Ada Pak Pandito, cuman orangnya tadi udah turun. Mana lagi ini? Oke lah, lanjutlah Bang Imrus. Aku dalam tiap doaku masuk dalam list itu. Ya Allah, semoga suatu hari nanti Bang Imrus pergi berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin, alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini naik haji plus. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, silakan Gurunda. Mana ini? Ada reseller. Bang Benny, silakan Bang Benny, ada reseller tuh. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak reseller. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya. Islam apa Kristen ya Pak, kalau boleh tahu? Saya adiknya Bang Juma. Hah? Insya Allah Muslim Pak. Oh, mana ini? Ya, silakan Pak reseller, apa yang mau disampaikan? Kita butuh slot juga ya di atas untuk teman-teman Kristen. Artinya kita sediakan untuk teman-teman Kristen slot untuk teman-teman Kristen supaya ada lawan diskusi. Gitu. Oke, kalau enggak gini aja host dan teman-teman, saya nyimak di bawah aja. Enggak, sebentar. Saya nyimak di bawah, tapi khususkan slot saya untuk kalau ada Kristen yang mau naik ya. Saya menyimak di bawah, izin Gurunda, Bang Dalbo, Bang Benny, Bang Imrus. Siapa nih? Bang Bayu, Bundati, Bunda Wanda ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas aja Ustadz, jangan turun. Saya yang turun. Ya, silakan untuk saudara-saudara Oten
yang ingin merasakan sensasinya, untuk sensasi apa bintang timur itu, ya silakan naik lah. Bukan bintang 7 lah ya? Oh ya, bukan bintang timur. Iya. Dia punya sensasi sendiri ya. Yang Guru kita kemana turun? lagi turun di bawah dia, menyimak, kata sebentar lagi naik. Ayo silakan, Anda mau merasakan benarkah bintang timur itu ada atau tidak dalam Bible Anda? Silakan naik, nanti akan diterangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, ya, sampai portal akal Anda berputar kembali ke arah yang normal. Silakan, kalau Anda punya keberanian. Kalau cuma modal nekat, ya mendingan sih typing, bantu-bantu tap layar lah biar ada nilai manfaatnya. Ayo siapa yang mau naik, silakan. Nah, ini dari namanya ini udah keren ini ya kan, ada rada-rada kepaulusannya ini. Selamat siang Bang Paul. Selamat siang. Wih, mantap. Ini saya suka nada-nada begini nih, ya. Iya, ini diskusi tentang apa ini? Nanti tanya langsung sama Gurunda, biar Gurunda yang menerangkan, ya. Lanjut. Saya baru naik, jadi ini tentang apa ini? Bintang timur. Oh, bahasa Ibrani dan Latin namanya Hillel bin Sakar. Ternyata paham dia. Wah, mantap. Ya, putra Fajar, Hillel bin Sakar. Wih, Bang Juma diasah lah, goloknya diasah Bang Juma. Ya, silakan. Siap-siap ya. Ya, Hillel bin Sakar, bahasa Ibraninya. Itu terdapat di dalam Yesaya ya. Itu memang ada dalam kitab Wahyu, tapi ini yang banyak di kalau di dalam kalangan Kristen sendiri memang tidak ada pertentangan antara Yesaya dan kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya Hillel bin Sakar, dalam bahasa Ibraninya putra Fajar, dikenal dengan Lucifer. Memang kalau di dalam penyebutan di dalam kitab Wahyu pun itu Yesus pun mengatakan bahwa ia adalah sang putra Fajar. Lalu kemudian bagaimana kaitan hubungan antara Hillel bin Sakar ini antara putra Fajar yang dimaksudkan iblis dalam kitab Yesaya, dan bagaimana ditarik dalam kitab Wahyu Hillel bin Sakar putra Fajar juga. Jadi begini, ini sebenarnya harus dipisahkan antara perjanjian dalam konteks perjanjian lama yang di dalam kitab Yesaya yang dimaksud putra Fajar yakni iblis telah jatuh, dan kemudian konteks di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kan adalah kitab berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi penyebutan putra sekalipun sama menyebut kata putra Fajar atau Hillel bin Sakar, tetapi dua hal yang berbeda. Yang ada di dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus, sedangkan putra sang Fajar yang dimaksud dalam kitab Yesaya adalah Lucifer, iblis yang dijatuh, yang telah jatuh dan dibuang ketika ia memberontak di dalam kerajaan Allah. Jadi dua hal yang berbeda. Hillel bin Sakar yang dalam kitab Yesaya dengan Hillel bin Sakar dalam kitab Wahyu. Mungkin demikian. Oke, baik. Saya mengawalinya supaya penjelasan Anda itu benar-benar otentik ya dengan keadaan yang sesungguhnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajar kurang lebih 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus pernah mengaku bintang timur? Silakan. Meow. Meow. Ah! Meow. Meow. Ah!
Pak Paul, silakan dijawab Pak Paul. Meong. Meong. Nggak panjang saya lihat ini. Baru satu pertanyaan udah gimana? Yesus tidak pernah, selama dia ada, dia tidak pernah mengatakan bahwa Hel bin Sakar. Terima kasih. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengatasnamakan dirinya, lalu mengaku juga sebagai iblis. Di sini kalau orang berakal sudah bisa paham betul bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah bintang timur. Kalau Bang Suma ini adalah ayam jantan dari timur, yang disembah orang Kristen adalah bintang timur dari barat. Di sinilah letaknya ya, di sinilah letaknya. Kemudian kenapa Al-Quran itu selalu minta umat Islam itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Karena kapan kita menghilangkan akal, cumi-cumi hamil 3 bulan pun bisa disembah. Apalagi makhluk yang nyata-nyata memiliki malaikat-malaikat, di mana malaikat yang dimaksud di sini adalah pasukan-pasukan di bumi yang memiliki jemaat-jemaat untuk menyesatkan banyak orang. Malaikat-malaikat inilah pendeta-pendeta dan pastor-pastor penatua dan seterusnya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Lucifer. Mereka perpanjangan tangan dari Helal bin Zakar, bintang timur yang ingin menyamai Tuhan, bintang timur yang ingin kemudian menyaingi Sang Maha Tinggi. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Alhasil 20 tahun setelah dia naik, datanglah bin Zakar kemudian mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nih tolong. Kalau saudara lulusan STT, tolong jujur lepaskan kemudian sendi-sendi yang menyebabkan Anda tergadai kepada Lucifer. Hailale bin Zakar itu sudah memiliki misi. Ketika dia dibuang ke bumi, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, terbuktikan. Yesus datang, dia guru, dia sumber, dialah yang punya hak, dia punya otoritas tertinggi sebagai penyampai firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Dia yang punya wewenang untuk mengatakan dirinya siapa. Dan ternyata tidak pernah sekalipun Yesus mengaku akulah bintang timur. Oleh karena itu kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan kalau Kristen ini penyembah setan. Kristen ini hanyalah makhluk-makhluk yang berangan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji kepada mereka. Bintang timur membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal sang Lucifer itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa buktinya tipuan? Apa buktinya tipuan? Melalui tangan Paulus, orang yang tidak jelas ini, orang Kristen menerima 13 buku. Pertanyaannya kemudian, siapa Paulus ini? Siapa Paulus ini? Apakah dia makhluk yang keluar dari rahim Lucifer? Tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa mamanya. Tiba-tiba muncul mengaku murid dari Gamaliel, mengaku dari Benyamin, tapi tak jelas siapa dia ini. Oleh karena itulah saudara, kalau tidak ada pengakuan Yesus sebagai bintang timur, lalu apa dasar Anda mengatakan bahwasanya yang datang kepada penulis Pulau Patmos itu adalah anak Maria?
Apa dasar pijakannya? Yang mana yang lebih tahu? Yesus tentang dirinya atau Anda tentang Yesus? Tinggi mana ilmunya kira-kira? Anda kah atau Yesus sendiri? Silakan. Baik, begini. Kata bin yang tadi saya katakan Helal bin Sakar itu di dalam saya lupa itu di dalam Al-Quran juga ada kata Helal dalam Al-Quran, tapi saya lupa penyebutannya. Itu makanya lihat kubah masjidnya itu ada bintang, ada apa namanya bentuk bulan sabit yang berbentuk bulan sabit itu di apa namanya setiap kubah itu di dalam itu Al-Quran sendiri pun dalam bahasa Arab pun itu Helal itu juga bintang juga sebenarnya penyebutannya. Tapi penyebutannya Helal dalam bahasa Arab itu saya tidak saya lupa. Mungkin ada yang tahu silakan. Jadi jelas itu juga merujuk kepada bintang. La haula wala quwata illa billah. Al-Quranul Karim kemudian ketika berbicara mengenai bulan, berbicara mengenai matahari, itu berbicara terkait dengan waktu, bukan terkait dengan penyembahan. Dan kita siapapun, Islam, Kristen, ateis sekalipun, menyadari bahwasanya bulan itu adalah penentu. Hari itu, matahari itu adalah penentu waktu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains. Dan itu kita gunakan pada hari ini. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim surat Yunus. Kita baca dalam surah Yunus saya lupa ayat keberapa teman-teman, tolong nanti disampaikan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Masya Allah, iya betul ayat kelima. Nah, jadi kalau Anda menyinggung kemudian ada bulan, ada bintang di kubah masjid, itu sejarahnya terkait dengan perang. Ketika perang salib, orang Kristen menggunakan simbol palang supaya membedakan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Maka orang Islam menggunakan, pasukan Islam menggunakan simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Gak ada hubungannya tuh, gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita maksud di sini makhluk yang datang mengaku Yesus. Sedikit saya ajarin pada saudara dan juga kepada umat Islam. Di dalam bahasa Yunani disebutkan Phosphorus atau bintang timur. Itu adalah sebuah rujukan kepada dewa Venus. Dewa Venus ini kemudian bentukan dari nama yang sama dalam beberapa dialek Yunani, yang kemudian disebutkan juga dengan Hesperos atau Phosphorus. Lalu kemudian nantinya akan menjadi dewa fajar atau dewa matahari, Dionysius. Inilah cikal bakal kemudian kenapa rasa perjanjian baru itu rasanya paganisme. Orang-orang Yunani, orang-orang Roma menginginkan Tuhan mereka sang bintang timur itu disembah. Maka Yesus yang adalah Mesias datang kepada Bani Israel dikawinkan dengan bintang fajar. Mana dia? Kabur.
Kenapa kamu menyiksa aku? Udah berapa yang datang kabur semua? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Nggak mampu. Ini kebenaran, saudara-saudara. Ini kebenaran. Ini tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Sekarang saatnya kita menjelaskan kebenaran itu. Untuk apa kita menjelaskan ini semua? Untuk menyudutkan? Tidak. Agar supaya saudara-saudara kita Kristen itu menemukan rahmat, mendapatkan hidayah. Bukankah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai pembawa keselamatan kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan, aku memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Semoga saya tidak keliru. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Ini Al-Quran datang sebagai penolong, Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai solusi, Al-Quran datang sebagai sirat, sebagai hudan, sebagai nur, petunjuk, kemudian sebagai cahaya bagi kegelapan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saudara Kristen yang mendengarkan ini bisa sedikit tersentuh hatinya, bahwa Yesus punya kelas dia sebagai guru, murid-muridnya seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian, sampai kepada 70 tahun setelahnya, muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh Perjanjian Baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini, untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit? Ya, boleh ya. Silakan. Ya, Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian, lucu kali nggak?